Selamat siang, teman-teman. Senang saya bisa hadir di sini, sharing kepada teman-teman. Seperti teman-teman tahu, seperti sudah dikenalkan oleh operator, saya adalah seorang jurnalis sejarah. Apa yang mendorong saya menjadi jurnalis sejarah? Candi. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya ingin meneliti candi? Dan apa yang mendorong leluhur kita membangun candi-candi? Itu pertanyaan, saya harus memberi alasan. Kalau suka candi, harus ada alasan kuat mengapa harus meneliti. Dan pertanyaan kedua adalah, kenapa leluhur kita membangun candi? Ketika saya datang ke candi langsung, ternyata memang menakjubkan. Sangat-sangat menakjubkan. Karena bangunan candi, seperti teman-teman, pasti di antara kalian pernah ada yang datang ke candi. Entah dharma wisata, entah sekedar datang untuk selfie gitu ya, atau pacaran dengan pasangan. Tetapi candi sebenarnya ada monumen yang sangat menakjubkan. Seperti di dalam gambar. Candi Prambanan. Candi Prambanan itu tingginya 46 meter. Nyaris seperti gedung berlantai 14. Kebayang nggak bagaimana leluhur kita dengan peralatan sederhana, tanpa teknologi, memindahkan batu ke puncak candi yang beratnya berton-ton itu dari bawah ke puncak candi setinggi 46 meter. Candi Sewu tingginya 30 meter. How they do that? Bagaimana mereka melakukan itu? Hari ini belum ada arkeolog ataupun sejarawan yang bisa menjelaskan. Itu masih menjadi misteri. Dan itu yang menyebabkan saya makin bersemangat untuk meneliti candi. Di samping bangunannya luar biasa, candi adalah sebuah penanda. Gitu ya. Tapi kita akan berangkat ke sana, kita akan menuju ke sebuah pemikiran, tapi kita akan memulai dari sana. Saya kenalkan dulu ke teman-teman yang namanya Axis Mundi atau poros peradaban. Nanti kita akan ke candi-candi. Apa itu Axis Mundi? Axis Mundi adalah filosofi yang dimiliki leluhur kita yang memandang jagat raya itu memiliki sebuah poros. Candi-candi dibangun berdasarkan poros ini. Pemikiran mereka juga berpangkal pada poros ini. Peradaban pada masa itu bergerak berdasarkan poros ini. Semua peradaban di masa kuno, nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia, selalu berporos pada spiritualitas. Artinya candi-candi dibangun untuk kebutuhan spiritual. Kerajaan dibangun, dibentuk, seorang raja ditasbihkan juga untuk kebutuhan spiritual. Masyarakat terbentuk juga untuk kebutuhan spiritual. Everything, semuanya untuk kebutuhan spiritual. Cuman peradaban masa klasik itu kan sudah hilang. Nggak bisa dilihat lagi. Tetapi kita masih bisa menemukan jejaknya di candi. Candi adalah penanda bahwa masa itu pernah ada, masa klasik yang memiliki poros spiritual. Itu ya. Selama saya meneliti candi-candi, hampir 200-an candi, saya menemukan bahwa leluhur kita di dalam membangun candi, terlepas dari ketidaktahuan kita hari ini tentang candi, mereka menerapkan berbagai iptek. Padahal cuma candi ya, bangunan batu gitu ya. Tetapi ada iptek di dalamnya. Mereka menerapkan ilmu arsitektur. Yes, karena candi itu membutuhkan ruang bangun, rancang bangun. Apalagi yang sampai tingginya 46 meter, itu nggak mungkin orang bisa membangun seperti itu tanpa perencanaan. Ingat, leluhur kita masih sangat sederhana. Bagaimana mereka bisa merencanakan tanpa AutoCAD, tanpa kertas, tanpa alat tulis. Bagaimana mereka? Masih misteri. Tetapi ada kitabnya sendiri memang yang menjelaskan tentang arsitektur candi dan aturan-aturan membangun candi. Salah satunya yang namanya Silpa Sastra. Itu ya. Terus ada yang namanya teknik sipil. Kenapa? Karena leluhur kita harus mengetahui tentang tekanan angin, tahanan bumi, agar candi itu tetap kokoh. Terus ada juga yang namanya geologi. Karena leluhur kita harus tahu gerakan bumi, jenis-jenis batuan, jenis-jenis tanah. Mereka harus tahu semuanya. Kadar air mereka harus tahu. Beberapa candi dibangun dengan syarat-syarat khusus, dekat dengan sungai, dekat dengan danau, dekat dengan mata air. Kadar keasaman mereka juga harus tahu. Dan itu ada kitabnya sendiri. Ada lagi yang namanya matematika. Yes, tentu saja. Teman-teman tahu tidak sebuah candi? Yang lihat tadi ya, di gambar nggak ada. Prambanan.
Itu kita melihat seperti sebuah bangunan yang begitu megah, indah, tetapi dibangun tanpa semen, tanpa tali, tanpa paku. Candi-candi itu seperti sebuah Lego. Jadi antar batu itu diberi pengunci, pen dan lubang. Dimasukkan. Sorry, dimasukkan. Jadi antar satu batu dengan yang lain itu saling mengunci. Batu satunya mengunci yang temannya, yang sana mengunci lagi, dan begitu seterusnya. Borobudur yang begitu megah, itu cuma sebuah Lego. Tapi itu butuh perencanaan. Berton-ton batu dengan jumlah ribuan. Mana yang diberi pen, mana yang enggak. Yang pen ini harus mengikat temannya yang sana. Yang sana juga masih harus mengikat. Itu sangat rinci sekali. Dan tidak ada rongga. Sehingga tidak ada satu pun candi yang berkeriat-kriut. Candi itu rapat, kokoh. Sehingga dia menjadi bangunan yang tidak hanya indah secara estetik atau megah secara ukuran, tetapi juga kokoh secara konstruksi. Yang ketiga, metalurgi. Yes, leluhur kita ada yang namanya Pancadhatu. Sebelum bangun candi, mereka harus menanam logam. Dan logam itu artinya mereka harus mengerti jenis-jenis logam. Memisahkan logam-logam itu, kemudian menanam, ada juga yang dibentuk menjadi arca. Dan itu butuh pengetahuan khusus. Artinya di dalam sebuah candi yang kita lihat itu banyak sekali iptek yang digunakan. Kenapa candi dibangun? Itu juga jadi pertanyaan saya. Kenapa mereka menghabiskan energi yang begitu besar, resource yang begitu, ya nggak sedikit ya, karena kadang-kadang ada sumbangan dari kerajaan-kerajaan lain juga untuk membangun candi ini. Kenapa candi itu dibangun? Ternyata alasannya dua, untuk pemujaan dan untuk pendarmaan seorang raja. Berarti lagi-lagi kembali ke aksis mudi yang saya buka di awal tadi, untuk tujuan spiritual. Falsafah di balik candi. Nah, ini menarik ini. Ternyata bagi leluhur kita, candi adalah miniatur alam semesta. Jadi dalam pandangan leluhur kita, alam semesta itu Gunung Mameru, ada dewa-dewa di atasnya, kemudian para pertapa di tengahnya dan manusia hidup di lereng bawah. Kemudian dikelilingi samudera sebanyak 7, dikelilingi oleh cakrawala, di bawahnya ada alam bawah yang diisi oleh naga, di atasnya itu ada matahari, bulan, bintang semuanya berkeriapan di atasnya, kemudian ada pelangi dan seterusnya, ada awan. Itu adalah alam semesta dalam pandangan leluhur kita. Dan itu diejahwantakan di dalam candi. Jadi candi adalah perwakilan dari Gunung Mameru yang merupakan poros alam semesta. Nah, alam semesta sendiri oleh leluhur kita kemudian direfleksikan dalam tubuh kita. Jadi, alam semesta yang disebut dengan buana agung itu merefleksi dalam diri kita yang disebut buana alit atau semesta kecil. Nah, karena candi merefleksikan alam semesta, berarti candi merefleksikan tubuh kita. Berarti candi ada unsur kepala, badan, kaki. Yes, kalau teman-teman datang ke candi, mereka memiliki kepala, badan, dan kaki. Tidak pernah keluar dari aturan itu. Akibat dari pemahaman tentang alam semesta yang merefleksi ke dalam tubuh kita, akhirnya mereka punya satu filosofi yang sangat menarik. Bahwa apapun yang terjadi di alam semesta, apapun itu, sekecil apapun, akan berefek pada tubuh kita. Langsung berefek pada diri mereka. Karena itu leluhur kita sangat menghormati alam. Mereka tidak berani mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Anda tahu nggak, teman-teman tahu nggak, leluhur kita itu menunjuk gunung itu nggak berani dengan tangan jari kayak gini. Itu loh di sana ada Gunung Mameru, enggak. Nggak berani benar-benar. Kita kan sekarang sudah santai ya, naik gunung dikotorin, turun begitu ya. Nah itu yang terjadi, mereka sadar betul alam semesta harus dihargai. Akibatnya apa? Semua tatanan iptek mereka itu selalu selaras dengan alam. Sepanjang saya meneliti, itu tidak pernah saya temukan adanya penggundulan hutan, pengerukan pasir, hewan-hewannya diburu hingga punah, pembakaran hutan, nggak pernah ada. Mereka sangat menghargai alam dan kehidupan. Waktu terus berjalan, zaman berganti, masa klasik berlalu. Kemudian kita masuk masa kolonial. Dunia juga sedang berubah. Dan masuklah yang namanya revolusi industri. Di dalam revolusi industri kemudian muncul industri. Ya. Aksis mudi yang tadinya berorientasi pada spiritualisme tiba-tiba bergeser menjadi aksis mudi yang berorientasi pada materialisme dan ekonomi.
Sejak revolusi industri, seluruh gerakan peradaban di dunia dan di Indonesia berorientasi untuk tujuan ekonomi. Teknologi diciptakan untuk tujuan ekonomi hingga hari ini. Tadi saya sudah katakan bahwa leluhur kita percaya bahwa kejadian apapun di alam akan berefek pada tubuh kita, betul ya? Dengan berefek ini, ternyata mereka menghormati alam. Dan ini ternyata terbukti dalam sejarah bahwa perkembangan apapun dalam kehidupan masyarakat, iptek, itu selalu berdampak dalam kehidupan manusia. Ketika manusia menemukan api, mereka langsung muncul sebagai ras yang atau spesies yang mendominasi. Ketika manusia menemukan roda, daya jangkau manusia menjadi lebih luas. Mereka bisa menjajah, mereka bisa meluaskan, mencari resource yang lebih banyak. Ketika manusia menemukan bubuk mesiu, perang menjadi makin mengerikan. Makin mengerikan. Teman-teman sudah menggali hasil dari Perang Dunia II. Berapa korban yang jatuh. Itu sangat mendirikan bulu roma. Ketika manusia menemukan mesin uap, muncul industri, muncul masyarakat industri, muncul masyarakat urban, muncul kota-kota yang menjadi sumber ekonomi. Di masa kuno, itu situasinya seperti ini. Ini sebuah kota, ibu kota tempat raja bertahta. Itu malah disokong oleh desa-desa, wanua-wanua. Jadi sumber kekuatan sebuah negara itu di desa-desa. Ketika kemudian masyarakat berubah menjadi industrialis, tiba-tiba berubah menjadi perkotaan. Desa-desa ditinggalkan, alam ditinggalkan. Yang ada adalah masyarakat urban. Rame-rame datang ke kota. Tatanan berubah. Gitu ya. Kemudian ketika manusia menemukan listrik, industri makin terus meningkat, ekonomi juga meningkat, tetapi juga ada efeknya. Ada pengangguran, dengan adanya banyak alat-alat, akhirnya muncul yang namanya limbah. Apalagi limbah industri teknologi seperti ponsel itu kan semakin gede sekarang ini. Kemudian efek yang paling terasa adalah kerusakan alam. Sesuatu yang tidak pernah difikirkan leluhur kita sebelumnya. Itu terjadi di masa modern. Yang paling dekat, baik perkembangan dimulai yang teman-teman lihat tadi, dimulai dari penemuan api, hingga penemuan listrik, sampai nanti pada AI yang ada sekarang ini di depan, itu sebenarnya sama saja. Semuanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama memiliki efek negatif dan efek positif. Sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah eskalasinya yang semakin meningkat. Eskalasinya yang semakin meningkat. Kerusakan di masa dulu eskalasinya regional, sekarang menjadi global. Meskipun manfaat positifnya juga bersifat global. Dengan teknologi informasi sekarang kita bisa menggalang kekuatan untuk menyelamatkan bumi misalkan, secara global. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh teknologi juga bersifat global. Contoh terdekat, pemanasan global. Saya dari Malang datang ke Surabaya merasa panas ya. Tapi itu yang terdekat, yang terdekat. Tetapi masalah pemanasan global teman-teman bisa cari sendirilah. Di internet sudah banyak, di buku-buku banyak, ya seminar dan lainnya sudah banyak. Aku cuma mau cerita sedikit aja. Saya ini dan istri itu senang traveling gitu ya. Dari yang utara di Iceland terus kita jelajah dunia terus sampai ke yang selatan di New Zealand. Di New Zealand, saya road trip di sana, saya menemukan pemandangan yang sangat-sangat membuat saya miris. Dulu saya pikir pemanasan global itu jauh. Jauh dan itu cuman teriakan-teriakan anak-anak yang apa sih, pecinta pecinta alam gitu kan, pecinta istilah penyelamat bumi gitu. Dan itu mungkin masih terlalu jauh dari kehidupan kita. Tetapi ketika saya datang ke New Zealand, apa yang terjadi? Saya melihat di sana gletser, langsung saya melihat langsung. Itu berubah menjadi cendol. Ini serius. Maksud saya, gletser yang berupa pulau es itu berubah menjadi gumpalan es seukuran tangan saya ini, mengapung-apung kayak cendol di tengah lautan. Lautan itu apa dulunya? Dulu pulau es. Kita bisa naik ke atasnya. Sekarang sudah nggak bisa. Bagusnya New Zealand itu setiap spot wisata dia kasih keterangan cukup jelas dan dilihat di zaman dulu seperti apa, di zaman sekarang seperti apa. Kita bisa langsung melihat pembanding, terus landscape kita langsung melihat ke arah sana, langsung kelihatan bentuknya. Dan apa yang terjadi?
kerusakan hilangnya gletser itu mulai 2011. Gila nggak? Itu deket banget. Gletser yang bisa bertahan ratusan tahun, mungkin berabad-abad, tiba-tiba hilang begitu aja di 2011 kemarin. Betapa besar peningkatan pemanasan global dalam waktu dekat ini, dalam dasar terakhir ini. Itu ngeri banget. Ini hanya satu contoh ketika alam dieksploitasi hanya untuk tujuan ekonomi dan materialis. Belum lagi yang lain. Planet kita sedang sekarat. Apa yang mau kita wariskan pada generasi kita nanti? Anak-anak kita. Sebuah planet yang sekarat. Pertanyaannya, kalau Anda berfokus pada hasil-hasil teknologi yang positif, yes, memang skalanya global, luar biasa. Tetapi dengan membayangkan yang negatif, dengan hasil yang begitu menakutkan dan skalanya global, pertanyaan paling besar, apakah teknologi itu dihentikan aja? Enaknya kita dihentikan aja lah, nggak usah pakai teknologi. Seperti gerakan yang banyak itu ya, kembali ke alam, kekayaan apapun tinggalkan semuanya, lari ke gunung dan ke hutan untuk hidup, back to nature katanya. Apakah harus seperti itu? Enggak. Nanti saya temukan sesuatu di Candi dan cukup menarik. Teknologi masa depan. Saya menawarkan penggabungan dua aksis mudi. Jadi memang ada pergeseran aksis mudi yang pertama, berorientasi pada spiritual, artinya penghormatan pada alam dan penghormatan pada kehidupan manusia, dengan aksis mudi selanjutnya yang berorientasi pada materialisme dan ekonomi. Digabungkan. Artinya apa? Artinya bahwa para pembuat teknologi itu semestinya mampu menghasilkan teknologi-teknologi yang punya nilai ekonomi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan untuk menghormati alam dan kehidupan manusia. Itu semestinya menjadi PR kita. Itu semestinya menjadi PR dari para pembuat teknologi. Tidak semata-mata berorientasi pada materialis. Ini aku nggak sempat memberi sebuah gambar, tapi kalau teman-teman datang ke Candi ada satu ikonografi yang sangat highlight di candi manapun, terutama candi zaman Medang, abad sebelum abad 9. Highlight sekali dan pasti ada di manapun. Yaitu namanya pohon Kalpataru. Pohon Kalpataru atau dikenal juga pohon Dewandaru. Itu pohon anugerah para dewa kepada manusia menurut mitologinya. Di mana di dalamnya ikonografinya adalah sebuah pohon tumbuh, di bawahnya ada harta benda, ada kekayaan. Dia dikatakan bahwa berbuahkan permata emas dan bunga-bunganya adalah harta kekayaan dan dia pengabul keinginan. Ini kan penggabungan sebenarnya. Artinya apa? Harta kekayaan di dalam Dewan Daru itu adalah mewakili ekonomi, materialisme. Tetapi dibingkai oleh pohon yang mewakili alam. Artinya bahwa kan leluhur kita pun paham bahwa semestinya teknologi di masa depan, di masa yang mungkin mereka tidak bisa membayangkan akan hidup di sana karena adanya di masa ini, semestinya menggabungkan dua itu. Antara penghormatan pada alam dan orientasi pada ekonomi. Semestinya itu. Menurutku itu solusi paling realistis. Menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Apa yang saya lakukan selama ini di kanal saya itu sebenarnya salah satu contoh dari upaya untuk seperti yang saya narasikan tadi, yaitu apa? Menyerap kebijaksanaan masa lalu. Semuanya saya serap. Kemudian saya memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu teknologi informasi dengan berbagai platform. Kemudian saya kenalkan kepada masyarakat kebijaksanaan itu. Agar mereka punya pegangan ketika melangkah di masa depan. Saya percaya bahwa dengan saya melakukan itu, meletakkan kebijaksanaan masa lalu kepada generasi muda, saya percaya penonton yang kecil dan muda-muda itu, satu di antara mereka mungkin ke depan akan menjadi pencipta teknologi. Dan ketika peran itu ada pada mereka, mereka sudah siap, sudah dibingkai dengan sebuah kebijaksanaan. Menghormati toleransi, menghormati keberagaman. Sudah biasa, sudah secara default saja. Dan menghormati alam serta kehidupan manusia. Dari ACC bersama TEDx untuk Indonesia masa depan. Terima kasih.